Yolah para kuproy dimanapun kalian berada, kumaha dan ramang. Di video kali ini film Kuproy akan melanjutkan chapter kemarin, yang dimana chapter kali ini lebih seru dari chapter sebelumnya. Oke lah, tanpa banyak spoiler di awal, yuk kita simak filmnya. Film pun diawali dengan memperlihatkan dua dewa yang sedang melihat para pasukan Asura dari kejauhan. Perbedaan jumlah pasukan yang cukup banyak sempat menjadi rasa kekhawatiran Buddha Rula yang kala itu merasa prajurit langit lebih sedikit dibandingkan para pasukan Asura. Namun di sini Guan Yin menyombongkan dirinya bahwa itu bukanlah masalah, karena Guan Yin merasa para pasukan langit lebih kuat dibandingkan dengan para pasukan Asura. Sementara itu para pasukan Asura yang siap untuk maju sedang menunggu instruksi dari Raja Asura Rahu. Di sini terlihat Raja Asura ketiga sedang melaporkan bahwa pasukan Asura yang lain telah berangkat menuju ke Istana Langit. Raja Asura Rahu pun memperkirakan bahwa perjalanan tersebut akan sampai 2 hari sampai tiba di sana. Menurut Raja Asura Rahu juga, mereka yang diutus ke istana tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk meminum darah para dewa. Dengan seruan yang begitu amat kencang kepada para pasukan, Raja Asura Rahu pun menjelaskan bahwa Asura adalah pemberontak yang diusir dari kerajaan langit. Jadi nikmatilah pertarungan ini dan tunjukkan bahwa Asura lah pasukan yang terkuat. Sontak saja perkataan sang raja pun membakar semua semangat para pasukan Asura, hingga para pasukan Asura pun maju untuk memulai perangnya. Dari atas awan sang Raja Asura meyakini bahwa pertempuran kali ini siapapun tidak akan bisa menghentikannya. Bahwa 300 tahun yang lalu pertempuran terhenti oleh Buddha Rula, yang kala itu pertempuran pun tidak berlanjut, dan sudah dapat dipastikan bahwa kejadian tersebut tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Dengan tekad kuat dari Raja Asura Rahu bahwa ia yakin akan bisa mewarnai kerajaan langit dengan darah para dewa. Sementara itu para pasukan Asura yang sudah sampai ke istana, dengan cepat para pasukan pun berusaha menembus pertahanan prajurit langit. Pertempuran pun berlangsung secara membabi buta, sehingga di sini tebasan pedang pun terlihat begitu amat sangat jelas dan tanpa belas kasihan. Para dewa Jinggan pun yang sudah mengetahui para Asura sudah datang, mereka pun bergegas untuk membantu para prajurit langit. Dengan rasa terkejutnya mereka yang tak menyangka bahwa para Asura datang lebih cepat dari perkiraan yang telah ditentukan. Dengan rasa penuh semangat para Jinggan pun menghadapi para pasukan Asura. Ditambah lagi hasil latihan para Jinggan selama ini menambah rasa percaya diri para Jinggan dalam menghadapi musuhnya tersebut. Dan benar saja, kekuatan yang dilontarkan para Jinggan pun cukup membuat para prajurit kewalahan. Sampai-sampai tidak ada satupun prajurit Asura yang berhasil melukai para pasukan Jinggan tersebut. Di sudut lain, kedua dewa bertarung bersama prajurit langit. Dan kali ini kedua dewa tersebut pun harus berhadapan dengan pasukan Asura Gagak Hitam. Jumlah yang cukup banyak membuat Dewa Mata Tiga dibuat kewalahan akan situasi tersebut. Namun dengan kekuatan yang ia miliki, sang Dewa Mata Tiga berhasil mengalahkan para pasukan Asura. Sementara itu pasukan Asura yang berusaha menyerang Dewa Gendang Dangdut terkena ledakan dari jurus dewa tersebut, hingga membuat para prajurit Asura terpental beberapa meter dari sana. Di sisi lain, Guan Yin telah berhadapan dengan para pasukan Asura yang lain. Dengan level yang terlihat begitu amat jauh, sehingga di sini terlihat begitu jelas Guan Yin dengan mudahnya mengalahkan para prajurit Asura. Namun di arah berlawanan pasukan Asura yang hampir saja ingin menusuk Guan Yin, tiba-tiba Buddha Rula datang untuk menyelamatkannya. Dengan raut wajah yang tenang dan kontrol emosi yang baik menunjukkan bahwa Buddha Rula jauh lebih pengalaman dari hal bertarung. Dengan sedikit ceramahnya, Buddha Rula memberitahukan kepada Guan Yin tetaplah fokus dalam setiap sudut, karena pasukan Asura menyerang di berbagai arah. Dengan raut wajah sedikit kesal atas nasihat dari Buddha Rula, Guan Yin meminta agar Buddha Rula membantu ke garis depan pertahanan dan serahkan tempat ini kepadaku, dan aku mampu menghadapi mereka semua. Merasa bahwa Guan Yin adalah pemimpin dari para dewa, Buddha Rula pun mematuhi atas perintah Guan Yin tersebut. Melihat kesempatan Guan Yin yang berada seorang diri, para pasukan Asura pun kembali untuk maju. Namun faktanya dengan jurus telapak suci dewa, para Asura pun terpental jauh di sana. Setelah mengalahkan beberapa pasukan, Guan Yin yang kala itu merasakan adanya cakra yang begitu kuat yang datang mendekat ke arah dirinya. Sehingga Guan Yin meyakini bahwa cakra tersebut sudah pasti bukan dari pasukan biasa. Bahkan level cakra tersebut hampir setara dengan Buddha Rula. Dan benar saja, ternyata cakra itu pun berasal dari Raja Asura Rahu yang datang ke arah dirinya. Sambil menebaskan pedang yang ia miliki, sang Raja Asura pun melompat dari naga yang ia tunggangi. Namun sayangnya tebasan dari sang raja tidak mengenai Guan Yin dan dapat dihindari dengan mudahnya. Tebasan demi tebasan pun tak henti-hentinya diarahkan pada Guan Yin. Namun semua serangan itu pun dapat dihindari oleh Guan Yin.
Di sini sang raja mengatakan, apakah kau hanya bisa menghindar wahai dewa terkuat? Guan Yin membalas ucapan Raja Rahu tersebut dengan mengatakan, aku tidak ingin terburu-buru karena aku ingin lama bertarung denganmu. Dan perlu kau ketahui bahwa pasukanmu telah banyak yang aku bunuh. Sontak saja perkataan Guan Yin itu pun memancing kemarahan Raja Asura Rahu dengan menembaskan pedang tepat ke arah wajah Guan Yin. Namun serangan itu pun dapat ditahan oleh jurus telapak suci dewa, sehingga lagi-lagi tebasan pedang sang raja pun menjadi sia-sia. Namun ucapan Asura yang kala itu mengatakan, sampai mana kau dapat bertahan dari serangan pedangku? Dilihat dari perkataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sang Raja Asura ingin segera menyelesaikan pertarungannya dan ingin membunuhnya. Dengan kuatnya sang Raja Asura Rahu berusaha untuk mengenai pedangnya pada Guan Yin. Saking kuatnya, Guan Yin pun harus terdorong mundur efek menahan pedang Raja Asura tersebut. Ketika keduanya saling bertahan, namun tiba-tiba datanglah dewa kuno yang bernama Limbao Tianzun yang datang ke arah mereka. Dengan tatapan terkejut, keduanya pun terdiam akan kedatangan dewa tersebut. Limbao Tianzun pun mengatakan suatu hal kepada Raja Asura Rahu, bahwasanya para asura sudah bersikap kurang ajar kepada para dewa, sehingga ia pun meminta agar para asura meninggalkan tempat ini. Jika tidak, aku sendiri yang akan menghabisi kalian. Dan chapter kali ini pun bersambung. Secara keseluruhan chapter kali ini begitu banyak momen seru yang dimana pertarungan antara Raja Asura Rahu dengan Guan Yin yang bisa kita lihat keduanya benar-benar sama-sama kuat, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan jika Limbao Tianzun tidak menghampirinya, siapakah yang akan memenangkan pertarungan tersebut? Jadi menimbulkan rasa penasaran ya, bahwa seberapa kuatkah kekuatan Limbao Tianzun dan bagaimana awal mula Limbao Tianzun menciptakan Asura? Jawaban tersebut akan kita bahas di video selanjutnya. Film Kuproy undur pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.